Nah, mengapa kita Bapak Ibu semua sahabat doa firman kebenaran kehidupan ini harus berdoa atau perlu berdoa untuk Israel? Kita akan lihat ini ngomong-ngomong adalah kota tua Yerusalem, Bapak Ibu. Nah, umat Kristen dan bangsa Israel adalah satu. Rujukannya di mana? Pertama dari Roma 11 ayat 17 sampai 24. Kita bangsa-bangsa bukan orang Yahudi, kita sebagai cabang zaitun liar dicangkokkan pada Israel sebagai cabang zaitun asli, berakar pada akar yang sama yakni Yesus Kristus. Olive tree, cabang zaitun, cara cangkoknya seperti ini Bapak Ibu. Ditancepin. Jadi kita ditempelin, ditancapkan ke Israel. Jadi kalau bangsa Israelnya busuk, maka kita pun ikutan busuk. Kita nggak bisa tumbuh. Kalau bangsa Israelnya mati, kita pun pasti mati. Dengan teori dan logika yang sama, maka harusnya kita tidak boleh sikap hati kita harus benar gitu ya terhadap bangsa Israel. Suka tidak suka Roma 11 menyebutkan demikian. Bahwa kita dicangkokkan pada Israel. Dan Yesus Kristus yang menopang Israel dan bangsa-bangsa. Orang percaya Yesus. Nah, yang kedua, rujukan kedua Bapak Ibu adalah Efesus 2 ayat 12. Dikatakan di sini bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi bayangkan Bapak Ibu kayak ayam kehilangan induk. Bapak Ibu nggak punya Tuhan. Bapak Ibu nggak punya pengharapan. Nggak punya ketentuan yang dijanjikan. Janji-janji Tuhan di Alkitab semuanya nggak bisa kita klaim. Karena kita tidak termasuk dalam apa yang Tuhan sediakan dari awal mula, yakni semuanya yang untuk Israel. Lalu karena kita ditancapkan ke bangsa Israel, maka kita menerima janji yang sama. Karena kita punya Kristus. Jadi Kristus ini adalah akses buat kita menerima semua ketentuan yang dijanjikan. Kita bisa menerima pengharapan dan kita punya Allah di dalam dunia. Nah, jadi ini dua ayat rujukan Bapak Ibu untuk berdoa. Kenapa Bapak Ibu perlu berdoa untuk bangsa Israel? Karena umat Kristen dan bangsa Israel adalah satu.